warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Masnauli. Saya akan menjelaskan tugas 2 dari mata kuliah pengembangan sistem informasi dari SI 18. Rangkuman bab 10 yaitu tahap akhir dalam siklus pengembangan sistem. Itu melibatkan pengintegrasian, yaitu semua komponen rancangan sistem atau termasuk perangkat lunak, pengkonversian sistem total ke operasi. Proses implementasi itu perencanaan dan pengeksekusian. Rencana implementasi adalah formulasi rinci dan representasi grafik mengenai cara pencapaian implementasi sistem yang dilaksanakan atau tergantung pada kompleksitas proyeknya. Tim implementasinya yaitu profesional sistem yang merancang sistem, para manajer dan beberapa staf, perwakilan vendor, pemakaian primer, pengkode, teknisi. Bagian pokok implementasi yang diperlukan itu persiapan tempat, pelatihan personil, persiapan atau pembuatan dokumentasi, konversi file dan sistem peninjauan pasca implementasi. Yang persiapan tempatnya itu perlu ruang, listrik, telepon, koneksi lainnya, ventilasi AC, dan pengujian Brownian atau simulasi operasi pada vendor. Dan ada juga pelatihan personil yang meliputi dengan teknisnya, berbagai pekerja dan supervisor, teknis dan alat bantu peneliti, yaitu pelatihan yaitu teleconferencing, perangkat lunak pelatihan interaktif, pelatihan dengan instruktur, pelatihan magang, manual prosedur, buku teks. Yang selanjutnya perangkat lunak pelatihan interaktif itu CBT, EBT, VBT, VOD. Dan selanjutnya menyiapkan dokumentasi adalah materi tertulis, video, audio yang menjabarkan cara beroperasionalnya sebuah sistem, termasuk pokok-pokok bahasan yang harus dibahas dikuasai oleh pemakai. Dan selanjutnya tujuan dokumentasi itu yaitu pelatihan, penginstruksian, pengomunikasian, penetapan standar kinerja, pemeliharaan sistem, dan referensi historis. Yang selanjutnya penyiapkan dokumen, 4 area utama dokumentasi pemakai, dokumentasi sistem, dokumentasi perangkat lunak, dokumentasi operasi. Pengkonversi sistem baru yaitu proses pengubah dari sistem lama ke sistem baru. Kompleksitas dalam pengkonversian tergantung pada beberapa faktor, yaitu tergantung dengan database, perangkat hardware atau kendali jaringan, prosedur. Metodenya itu konversi langsung, konversi paralel, konversi pricing, atau konversi pilot. Dan selanjutnya ke rangkuman bab 11, pemeliharaan perangkat lunak. Pemeliharaan sistem berawal begitu sistem baru menjadi operasional dan berakhir masa hidupnya. Jenis pemeliharaan yaitu 1. Pemeliharaan korektif, 2. Pemeliharaan adaptif, 3. Pemeliharaan penyempurnaan, 4. Pemeliharaan preventif. Siklus hidup pemeliharaan sistem yaitu tahapannya memahami permintaan pemeliharaan, yang kedua mentransformasi permintaan pemeliharaan menjadi pengubahan, yang ketiga itu menspesifikasi perubahan, pengembangan, perubahan penguji, perubahan, yang keempat itu melatih pengguna dan melakukan tes penerimaan, yang kelima mengkonversian dan meluncurkan operasi, yang keenam mengupdate dokumen, yang ketujuh melakukan pemeriksaan pasca implementasi. Dan selanjutnya itu maintainability atau kemampuan pemeliharaan sistem. Prosedur untuk meningkatkan maintainability adalah menerapkan CDLC dan CYDLC, mengspesifikasikan definisi data standar menggunakan bahasa programan standar, merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik, mempekerjakan modul yang dapat digunakan kembali, mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif. Dan selanjutnya menginstal perangkat lunak, dokumentasi, dan soal-soal tes di dalam Central Repository System Case atau CMS, Chain Management System. Mengelola pemeliharaan sistem yaitu menetapkan kegiatan pemeliharaan sistem, mengawali dan merekam kegiatan pemeliharaan sistem tidak terjadwal, dan menggunakan sistem perangkat lunak helpdesk, mengevaluasi aktivitas pemeliharaan sistem, mengoptimalkan program pemeliharaan sistem.
Dan selanjutnya kerangkuman bab 12, perancangan sistem secara umum. Yang pertama itu perancangan sistem. Setelah tahap analisis sistem selesai dilakukan, maka analisis sistem telah mendapatkan gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Tiba waktunya sekarang bagi analis sistem untuk memikirkan bagaimana membentuk sistem tersebut. Tahap ini disebut perancangan sistem. Perancangan sistem dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu perancangan sistem secara umum atau perancangan konseptual, perancangan logikal atau perancangan secara makro, perancangan sistem terinci atau perancangan sistem secara fisik. Dua pengertian perancangan sistem. Verzello atau John Router 3. Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancangan bangun implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Dan menurut John Burch dan Gary Gordinski, desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran perencanaan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah dari ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Yang ketiga itu tujuan perancangan sistem. Tahapan perancangan atau desain sistem mempunyai dua tujuan utama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. Yang kedua, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancangan bangunan yang lengkap kepada program komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat, lebih condong pada desain sistem yang terinci. Yang keempat itu personil yang terlibat. Analis sistem seharusnya melibatkan beberapa personil, yaitu spesialis pengendalian, spesialis penjamin kualitas, spesialis komunikasi data, dan pemakai sistem. Yang kelima, perancangan sistem secara umum. Tujuan dari desain sistem secara umum adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Analisis sistem dan desain sistem secara umum tergantung satu sama lain. Studi menunjukkan bahwa apa yang dikumpulkan di analisis dan dimodelkan selama fase analisis menyediakan dasar bagi desain sistem secara umum untuk dibuat. Fase analisis sistem merupakan investigasi dan berorientasi ke temuan. 3. Kategori desain sistem. Global based system atau sistem berbasis kelompok. Sistem ini melayani cabang-cabang di grup user khusus dalam organisasi. Kelompok ini memiliki kebutuhan khusus untuk menyelesaikan pekerjaan dan membuat keputusan yang tepat. Perancang sistem yang bekerja pada grup ini perlu memiliki pengetahuan tentang bekerja pada sistem group base atau perancang tidak perlu memusatkan perhatian ke perancang desain sistem tertentu seperti database dalam platform teknologi, tetapi pada output, input, proses, kontrol, dan pada untuk platform teknologi khusus untuk grup lokal atau LAN. Yang kedua itu ada group based system. Sistem ini khusus didesain untuk beberapa orang, sering satu atau dua. Untuk aplikasi khusus tambahan, user memiliki PC dan ia direncanakan untuk memiliki sistemnya. Professional system umumnya dipakai untuk bekerja sama dengan user menganalisis, mendesain, mengevaluasi sistem yang berbeda, memilih satu dan mengimplementasikan dengan menggunakan jaringan dan pendukungnya. Yang ketiga itu ada local based system. Dan 6. Tahapan perancangan sistem. Perancangan output atau keluaran merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena laporan atau keluaran yang dihasil harus memudahkan bagi setiap unsur manusia membutuhkannya. Tipe output dibedakan menjadi eksternal, tujuan output untuk informasi di luar organisasi pemakai, contohnya faktur, cek, tanda terima, pembayaran, dan lain-lain. Dan ada juga internal, tujuan output untuk informasi di lingkungan organisasi pemakai, contohnya laporan-laporan terinci, laporan-laporan ringkasan, dan lain-lain. Langkah perancangan output secara umum. Yang pertama itu menentukan kebutuhan output dari sistem yang baru. Yang kedua itu output yang akan dirancang dapat ditentukan dari DFT sistem baru yang telah dibuat. Yang kelima itu menentukan parameter dari output. Dan
Selanjutnya, perancangan input. Tujuan dari perancangan input adalah untuk mengefektifkan biaya pemasukan data. Yang kedua itu untuk mencapai keakuratan yang tinggi. Yang ketiga itu untuk menjamin pemasukan data dapat diterima dan dimengerti oleh pemakai. Dan selanjutnya ada proses input dapat melibatkan 2 atau 3 tahapan utama, yaitu data capture atau penangkapan data, data preparation atau penyimpanan data, data entry atau pemasukan data. Tipe input dapat dibedakan eksternal dan internal. Yang eksternalnya itu pada tipe ini pemasukan data berasal dari luar organisasi. Contoh faktur pembelian, kwitansi-kwitansi dari luar organisasi, dan lain-lain. Internalnya itu pada tipe ini pemasukan data hasil komunikasi pemakai dengan sistem. Contohnya faktur penjualan, order penjualan, dan lain-lain. Langkah-langkah perancangan input secara umum yaitu menentukan kebutuhan input dari sistem yang baru. Input yang akan dirancang dapat ditentukan dari DVD di sistem baru yang telah dibuat. Dan selanjutnya menentukan parameter dari input. Alat input direct entry, contohnya OCR, OMR, digitizer, image scanner, post device, ATM, mouse, voice recognition. Dan yang selanjutnya itu perancangan dialog. Tujuan dari perancangan dialog adalah satu, untuk menjaga agar pemasukan ke data benar. Yang kedua itu untuk menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh pemakai. Dan tipe dialog itu ada dialog aktif, yaitu pemakai mengajukan pernyataan atau memasukkan data. Dan selanjutnya perancangan proses sistem. Tujuan dari perancangan proses sistem adalah untuk menjaga agar proses data lancar dan teratur sehingga menghasilkan informasi yang benar, dan untuk mengawasi proses dari sistem. Perancangan proses sistem ini bisa digambarkan dengan sistem flowchart dan DVID. Prosesnya itu real time, batch, online, dan offline. Yang selanjutnya perancangan database. Penerapan database dalam sistem informasi disebut dengan database system. Sistem basis data atau database system ini adalah suatu sistem informasi yang mengintegritaskan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Misalnya tipe dari file. Yang pertama itu file master. Berisi data yang tetap di mana pemrosesan terhadap data hanya pada waktu-waktu tertentu. Terdapat 2 file master, yaitu file referensi data yang tetap di mana pengolahan terhadap data tersebut memerlukan waktu yang lama. Yang kedua itu file dinamik. Data yang ada di dalam file berubah tergantung transaksi. Yang kedua itu file input atau transaksi. Berisi data masukan yang berupa data transaksi di mana data-data tersebut akan diolah oleh komputer. Yang kelima itu file laporan. Berisi informasi yang akan ditampilkan. Yang keempat itu file sejarah atau arsip. Berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, tetapi disimpan untuk keperluan masa datang. Yang kelima itu file backup atau pelindung. Berisi salinan data-data yang masih aktif di database pada suatu waktu tertentu. Yang keenam itu file kerja atau temporary file. Berisi data-data hasil pemrosesan yang bersifat sementara. Yang ketujuh itu file library. Berisi program-program aplikasi atau utility program. Dan selanjutnya perancangan kontrol. Tujuannya agar keberadaan sistem setelah diimplementasi dapat memiliki keandalan dalam mencegah kesalahan, kerusakan, serta kegagalan program sistem. Ancaman sistem, kesalahan manusia atau lalai, kurang pelatihan. Dan kedua itu perangkat lunak yang bersifat perusak atau menipu. Dan yang ketiga penyadapan. Yang keempat pengaksesan yang tidak sah. Yang kelima perubahan kehilangan database. Dan yang keenam itu kegagalan landasan teknologi. Jenis kontrol itu ada 3, pencegahan, pendeteksian, dan pengoreksian. Dan selanjutnya perancangan jaringan. Langkah membuat segmen bidang usaha, yaitu berdasarkan geografis, departemen, bangunan, lantai, dan sebagainya. Membuat sebuah modelan. Dan ketiga mengevaluasi LAN untuk menentukan apakah mereka cocok untuk tiap segmen di seluruh usaha. Yang keempat itu interkoneksi segmen-segmen jaringan.
Dan selanjutnya topologi. Topologi itu terbagi dengan 3, ada topologi bus, topologi start, dan topologi ring. Perancangan komputer. Kelompok komputer itu ada 3, mainframe, mini komputer, dan mikrokomputer. Device itu ada 4, input, output, proses, dan penyimpanan. Tekanan-tekanan perancangan itu yaitu pertama, perancangan sistem informasi harus memperhatikan jumlah tekanan. Yang kedua itu desain atau forces design. Yang ketiga itu integrasi. Yang keempat itu jalur pemakaian atau sistem user system interface. Yang kelima itu tekanan persaingan atau competitive forecast. Yang keenam itu kualitas dan kegunaan informasi atau informasi quality dan usability. Yang ketujuh itu kebutuhan sistem atau system requirement. Yang ke-8 itu kebutuhan pengelolaan data atau data processing requirement. Yang ke-9 itu faktor organisasi atau organization factor. Yang ke-10 itu kebutuhan biaya efektivitas, yaitu cost effectiveness requirement. Yang ke-11 faktor manusia, yaitu human factors. Yang ke-12 kebutuhan lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan rangkuman sesudah UTS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.